Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan saya Belia Inelda dengan NIM 24023006. Perkenalkan, nama saya Rizky Zanua Pasaribu dengan NIM 24023062. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki dengan NIM 24375022. Perkenalkan, nama saya Agus Satrio dengan NIM 24086004. Perkenalkan, nama saya Repal Habib Pratama dengan NIM 24086251. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan tentang permasalahan pendidikan di Indonesia yang hingga saat ini masih menjadi isu penting dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Pendidikan seharusnya menjadi sarana utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk generasi yang berkualitas. Namun, kenyataannya masih banyak tantangan yang dihadapi, mulai dari tingginya angka anak tidak sekolah, fenomena silent dropout, ketimpangan fasilitas dan infrastruktur pendidikan, hingga keterbatasan akses teknologi di daerah terpencil. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada proses belajar siswa, tetapi juga berpengaruh besar terhadap kesiapan generasi muda dalam menghadapi dunia kerja dan persaingan global. Oleh karena itu, melalui penjelasan ini, kita akan bersama-sama mengetahui lebih jauh lagi tentang permasalahan pendidikan tersebut, serta memahami mengapa upaya perbaikan menyeluruh sangat penting untuk masa depan bangsa Indonesia. Kita masuk masalah yang pertama. Nah, di sini itu saya akan menjelaskan terkait fenomena silent dropout. Fenomena silent dropout itu terjadi pada peserta didik di suatu kelas yang jiwanya itu yang badannya itu ada di kelas tetapi jiwanya tidak berada di kelas. Nah, fenomena ini dapat berasal dari kualitas seorang pendidik dan juga bisa berasal dari materi ataupun kurikulum yang diajarkan oleh pendidik dan bagaimana pendidik dapat menjalankan tugasnya saat fenomena ini terjadi. Nah, fenomena ini berasal dari kualitas dari seorang pendidik dan juga dapat berasal dari kualitas sekolah. Contohnya, ketidakadaannya infokus dalam suatu sekolah akan menjadikan pembelajaran tergolong monoton. Hal ini terjadi karena infokus merupakan salah satu media pembelajaran terbaru yang seharusnya itu ada di setiap sekolah dan juga meningkatkan rasa keingintahuan dari peserta didik. Nah, ini merupakan salah satu dari kesalahan pemerintah dalam sistem pendidikannya, yaitu kekurangan dalam pemerataan infrastruktur sekolah. Nah, seperti contohnya tadi, infokus, serta ruang kelas yang kurang bagus, properti kelas yang kebanyakan rusak, dan lain-lain sebagainya. Padahal, hampir keseluruhan siswa itu sudah aktif dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya itu, kurangnya pembelajaran bermakna dan hanya fokus pada buku paket saja juga dapat menciptakan fenomena silent dropout ini. Kurangnya diskusi antara guru dan juga diskusi pada guru murid dan fokus yang hanya tertuju pada tugas saja dapat menjadi penunjangnya. Selanjutnya itu, mengapa saya itu menyebut fenomena ini sebagai fenomena kualitas? Dikarenakan kualitas pendidikan yang kurang ketika seorang siswa duduk di kelas yang kurangnya motivasi, keterlibatan, dan juga pemahaman materi yang tidak optimal. Otomatis, silent dropout ini dapat memunculkan lulusan yang secara administratif terdidik, namun secara substansi tidak memiliki keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan pemahamannya yang kuat. Nah, permasalahannya dalam kualitas itu yang pertama yaitu pengajaran yang hanya fokus pada angka atau rapor dan bukan pemahaman. Yang kedua, siswa kehilangan rasa ingin tahu karena materinya dianggap tidak relevan dengan kehidupan nyata. Silent dropout ini akan menciptakan seorang lulusan yang memang lulus dari sekolah tapi tidak memiliki pengetahuan sama sekali dari sekolahnya itu. Nah, cara mengatasinya adalah dengan cara pemerataan infrastruktur dan juga perhatian terhadap siswa dari daerah terpencil dan peningkatan kualitas guru dan tenaga didik. Seperti yang kita ketahui, seorang tenaga didik ataupun seorang guru itu haruslah merupakan seorang seminimal-minimalnya merupakan seorang guru yang lulus dari pendidikan dan juga lulus S1.
Seperti yang saya katakan sebelumnya, kualitas pendidik merupakan salah satu penunjang dari berjalannya suatu kelas itu menjadi lebih baik dan juga menciptakan seorang lulusan yang baik juga dan akhirnya mendapatkan future job yang lebih baik lagi. Sekian dari saya. Baik, langsung saja. Saat ini, kita akan menyoroti sebuah fakta yang cukup memprihatinkan dari data KPAI, yakni terdapat 4,2 juta anak di Indonesia yang tidak bersekolah. Angka yang sangat besar ini bukan hanya sekedar statistik, melainkan alarm bagi dunia pendidikan kita. Pertanyaannya adalah, mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya mengarah pada satu faktor masalah utama, yaitu sebaran sekolah yang tidak merata. Secara teoritis, kasus ini masuk dalam dua kategori masalah pokok pendidikan. Yang pertama yaitu masalah pemerataan, yang dimana sistem kita belum mampu memberikan kesempatan yang adil kepada seluruh warga negara. Yang kedua yaitu masalah kuantitas, yang dimana daya tampung institusi pendidikan kita tidak sebanding dengan jumlah calon siswa yang ada. Faktanya, pembangunan sekolah selama ini seringkali terpusat di kota-kota besar. Akibatnya, anak-anak di daerah terpencil tidak tertampung oleh sistem atau akses mereka terbatas karena tidak adanya fasilitas yang memadai di wilayah tempat tinggal mereka. Lalu, apa yang memicu ketimpangan ini? Jawabannya ada dua faktor dominan. Yang pertama yaitu laju pertumbuhan penduduk. Semakin padatnya penduduk di suatu wilayah, maka kebutuhan akan fasilitas pendidikan menjadi melonjak. Jika sekolah tidak ditambah, anak-anak akan tercecer dan berakhir putus sekolah. Yang kedua yaitu faktor geografis dan ekonomis. Wilayah Indonesia yang luas dan kepulauan membuat akses ke daerah terpencil menjadi sulit atau keterbelakangan sarana. Hal ini juga diperparah oleh kondisi ekonomi masyarakat yang tidak mampu menjangkau sekolah yang jauh ataupun mahal. Kita tidak bisa hanya diam melihat masalah ini. Ada solusi konkret yang harus dan sedang diperjuangkan. Yang pertama, untuk 4,2 juta anak yang sudah terlanjur putus sekolah, solusi utamanya adalah pendidikan non-formal. Pemerintah memfasilitasi program kesetaraan atau kejar paket A, B, dan C. Program ini krusial karena memberikan hak eligibilitas yang setara dengan sekolah formal. Yang kedua, untuk perbaikan sistem ke depan. Pemerintah harus membangun unit sekolah baru atau USB secara merata, memastikan setiap kecamatan memiliki sekolah-sekolah yang memadai. Yang ketiga, untuk daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Kita harus melanjutkan program afirmasi seperti SM3T atau Sarjana Mendidik Terdepan, Terluar, dan Tertinggal untuk menambal kekurangan guru. Memastikan setiap teknologi dapat bermanfaat untuk pembelajaran jarak jauh. Sebagai penutup dari kasus ini, kasus ketimpangan yang dilaporkan oleh KPAI ini adalah bukti empiris yang nyata dari materi permasalahan pokok pendidikan yang kami pelajari. Data ini memvalidasi teori bahwa tanpa adanya pemerataan fasilitas pendidikan, pengembangan sumber daya manusia Indonesia akan terhambat. Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan adalah tanggung jawab kita bersama untuk terus mendorong pemerataan akses pendidikan di Indonesia. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan pendidikan yang ketiga yang ada di Indonesia, yaitu tentang angka anak tidak sekolah. Angka anak tidak sekolah di Indonesia merupakan permasalahan pendidikan yang dipengaruhi oleh jenjang pendidikan dan kondisi wilayah tempat tinggal. Berdasarkan jenjang pendidikan, angka anak tidak sekolah cenderung meningkat seiring naiknya tingkat pendidikan.
Pada jenjang sekolah dasar, jumlah anak tidak sekolah relatif lebih rendah karena adanya kebijakan wajib belajar. Meskipun masih dijumpai pada anak dari keluarga miskin, wilayah terpencil, serta anak yang harus membantu orang tuanya bekerja. Pada jenjang sekolah menengah pertama, angka anak tidak sekolah mulai meningkat akibat bertambahnya kebutuhan biaya, jarak sekolah yang lebih jauh, serta melemahnya motivasi belajar. Sementara itu, pada jenjang sekolah menengah atas, angka anak tidak sekolah menjadi yang tertinggi karena tekanan ekonomi, keterbatasan sekolah lanjutan, pernikahan dini, serta pandangan sebagian masyarakat yang belum menjadikan pendidikan sebagai prioritas utamanya. Ditinjau dari daerah tempat tinggal, permasalahan anak tidak sekolah menunjukkan ketimpangan yang cukup jelas. Di wilayah perkotaan, angka anak tidak sekolah relatif lebih rendah karena akses pendidikan yang lebih baik, namun tetap ditemukan pada anak jalanan dan keluarga miskin perkotaan. Sebaliknya, di wilayah pedesaan dan daerah terpencil, perbatasan, serta kepulauan, angka anak tidak sekolah cenderung lebih tinggi karena keterbatasan fasilitas pendidikan, jarak sekolah yang jauh, minimnya sarana transportasi, serta kondisi geografis yang sulit dijangkau. Kekurangan tenaga pendidikan dan infrastruktur yang belum memadai semakin memperbesar risiko anak tidak dapat melanjutkan pendidikan secara berkelanjutan. Secara umum, tingginya angka anak tidak sekolah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor ekonomi menjadi penyebab utamanya, di mana kondisi kemiskinan mendorong anak untuk bekerja membantu keluarga, sehingga pendidikan terabaikan. Meskipun terdapat kebijakan sekolah gratis, biaya tidak langsung seperti transportasi, seragam, dan perlengkapan belajar masih menjadi beban berat bagi keluarga kurang mampu. Selain itu, faktor sosial dan budaya juga berperan seperti rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan jangka panjang, serta praktik pernikahan dini yang masih terjadi di beberapa daerah. Permasalahan lain berkaitan dengan kualitas dan relevansi pendidikan. Proses pembelajaran yang kurang menarik dan tidak sesuai dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari menyebabkan siswa kehilangan minat untuk bersekolah. Minimnya pendidikan vokasi yang relevan dengan potensi daerah membuat sekolah dianggap tidak memberikan manfaat langsung bagi masa depan anak. Kondisi ini mendorong sebagian anak memilih bekerja dibandingkan melanjutkan pendidikannya. Berdasarkan data dan kajian dari Badan Pusat Statistik, faktor ekonomi, akses wilayah, dan jenjang pendidikan memiliki keterkaitan erat dalam menentukan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembaruan pendidikan yang komprehensif, meliputi penguatan bantuan pendidikan yang tepat sasaran, pemerataan akses dan tenaga pendidik, serta pembaruan kurikulum yang lebih kontekstual. Upaya tersebut perlu didukung oleh pengembangan pendidikan alternatif dan non-formal, serta kerjasama antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat, termasuk peran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, agar penurunan angka anak tidak sekolah dapat dicapai secara berkelanjutan. Permasalahan angka anak tidak sekolah di Indonesia memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pokok-pokok bahasan materi mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan ini, khususnya pada materi mengenai permasalahan pokok pendidikan, faktor yang mempengaruhinya, serta upaya pembaharuan pendidikan. Jika ditinjau dari materi yang ke-10, fenomena tingginya angka anak tidak sekolah di jenjang SMA dan daerah pedesaan mencerminkan kendala nyata pada aspek pemerataan dan kuantitas, di mana akses pendidikan belum tersebar secara adil serta daya serap sistem pendidikan terhadap populasi anak usia sekolah belum maksimal. Masalah relevansi juga muncul ketika banyak siswa lebih memilih memasuki dunia kerja karena pendidikan dianggap tidak langsung menjawab kebutuhan ekonomi keluarganya. Kondisi tersebut diperparah oleh berbagai faktor penghambat yang dipelajari pada materi yang ke-11, seperti tekanan ekonomi keluarga, aspirasi masyarakat yang masih rendah terhadap pentingnya pendidikan jangka panjang, hingga keterbelakangan sarana dan infrastruktur di daerah terpencil.
Sebagai bentuk implementasi dari materi yang ke-12 mengenai upaya pembaruan, analisis ini menegaskan pentingnya langkah strategis seperti pengembangan kurikulum yang kontekstual, penguatan jalur pendidikan non-formal melalui program kerja paket, serta pemerataan tenaga pendidikan yang berkualitas di seluruh wilayah Indonesia untuk menekankan angka anak sekolah secara berkelanjutan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang analisis data Future of Job 2023. Sebelum itu, apakah teman-teman udah pada tahu apa saja sebab ketidaksesuaian sistem pendidikan Future of Job 2023? Baiklah, ada fakta lain yang menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara pendidikan dan pekerjaan mencerminkan ketidaksesuaian sistem pendidikan, yang dimana waktu belajar bertahun-tahun, biaya besar, dan sumber daya manusia yang dikeluarkan tidak berbanding lurus dengan kesiapan kerja lulusan. Hampir 40% keterampilan kerja akan berubah, namun kurikulum pendidikan seringkali lambat beradaptasi. Hal ini menyebabkan materi pembelajaran menjadi tidak relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Dalam hal ini, future job atau pekerjaan di masa depan akan menjadi tidak sesuai dengan pekerjaan yang diinginkan oleh seseorang, yang dikarenakan kurangnya dorongan, minat bakat, dan juga kurangnya lapangan kerja yang sesuai. Dalam hal ini termasuk ke dalam permasalahan efisiensi pendidikan. Selanjutnya, fakta lain juga menunjukkan bahwa hanya 49% pekerja Indonesia bekerja sesuai pendidikan formal. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan tidak hanya bermasalah pada akses, tetapi juga pada kesetaraan manfaat pendidikan. Siswa dari berbagai latar belakang memperoleh ijazah, tetapi tidak semua mendapatkan kompetensi yang relevan dengan dunia kerja. Selain itu, tingginya angka over-educate dan under-educate menandakan kualitas pembelajaran belum optimal. Lulusan memiliki ijazah, tetapi tidak dibekali keterampilan yang sesuai kebutuhan pekerjaan, yang menunjukkan bahwa pendidikan lebih menekankan capaian akademik formal daripada penguasaan kompetensi nyata. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ketimpangan infrastruktur dan fasilitas sekolah. Baik, di sini saya akan menjelaskannya, yang dimana banyak sekolah di daerah terpencil masih menghadapi keterbatasan kelas yang layak, minimnya perpustakaan, laboratorium, serta akses teknologi rendah. Sementara itu, sekolah di wilayah perkotaan umumnya telah memiliki fasilitas yang memadai, termasuk penggunaan teknologi pembelajaran secara modern. Kondisi ini menciptakan kesenjangan dalam proses dan hasil pembelajaran siswa. Ketimpangan tersebut berdampak langsung pada kualitas pendidikan siswa yang belajar dengan fasilitas terbatas, cenderung mengalami kesulitan memahami materi. Menurutnya, motivasi belajar serta rendahnya prestasi akademik. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperbesar kesenjangan sosial dan menghambat pemerataan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk itu, permasalahan ini masuk ke dalam efektivitas dan juga kualitas dari sekolah yang kurang memadai atau merata. Baiklah, untuk materi berikutnya adalah minimnya kompetensi seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar, yang dimana faktor penyebabnya adalah sikap guru yang otoriter yang menjadikan siswa takut untuk berpendapat, sikap siswa yang kurang motivasi atau pasif, sikap guru yang kurang terbuka atau tidak mau mendengarkan pertanyaan, kurikulum yang kurang fleksibel, dan juga perbedaan latar belakang kehidupan siswa dan guru. Selain itu, dampaknya adalah pembelajaran menjadi kurang aktif, membosankan, dan berujung menciptakan silent dropout. Harus adanya kompetensi guru dalam mengembangkan pembelajaran kreatif, aktif, dan komunikasi yang baik. Dengan adanya guru yang berkompetensi akan menciptakan pendidikan yang baik dalam belajar mengajar. Permasalahan ini masuk ke dalam permasalahan pendidikan dan tenaga pendidik. Kemudian, terdapat suatu permasalahan atau kendala-kendala dalam kegiatan belajar mengajar.
Salah satu permasalahan yang muncul dalam proses belajar mengajar terletak pada kurangnya komunikasi antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa lainnya, sehingga proses interaktif menjadi vakum. Dan adapun kendala-kendala tertentu, misalnya terkadang masih ada sikap guru yang otoriter, sikap guru yang tertutup, siswa yang pasif, jumlah siswa yang terlalu banyak, sistem pendidikan, keadaan, dan latar belakang guru itu sendiri dan siswanya. Sekian, terima kasih. Baiklah, untuk materi selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang jumlah guru yang ideal tetapi tidak merata. Ketimpangan distribusi guru terlihat jelas antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta antara daerah maju dan tertinggal. Sekolah di kota besar cenderung kelebihan guru, bahkan untuk mata pelajaran tertentu, sementara sekolah di daerah terpencil masih kekurangan tenaga pendidik. Kondisi ini menyebabkan beban kerja guru menjadi tidak seimbang dan berdampak pada efektivitas proses pembelajaran. Ketidakminatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keterbatasan fasilitas daerah terpencil, minimnya insentif serta preferensi guru untuk mengajar di wilayah dan dengan akses dan kesejahteraan. Jumlah guru di Indonesia secara nasional sebenarnya sudah berada pada tingkat yang relatif ideal untuk melayani kebutuhan peserta didik. Rasio guru dan siswa menunjukkan bahwa Indonesia tidak kekurangan tenaga pendidik secara kuantitas. Sekolah-sekolah di kota besar seringkali memiliki jumlah guru yang berlebih. Bahkan terdapat guru dengan jam mengajar yang tidak penuh. Sebaliknya, banyak sekolah di daerah-daerah terpencil harus menghadapi kekurangan guru, sehingga satu guru terpaksa mengajar beberapa mata pelajaran sekaligus. Beberapa faktor menyebabkan tidak meratanya pendapatan guru. Di antaranya, keterbatasan sarana dan prasarana, akses wilayah yang sulit, serta minimnya kesejahteraan dan insentif bagi guru di daerah terpencil. Baiklah, demikianlah pemaparan materi dari saya. Kembali lagi bersama saya Zaki. Kali ini kita akan membedah permasalahan yang ke-8, yaitu tentang akses terbatas ke teknologi dan pendidikan digital. Jika kita melihat lebih dalam, inti dari permasalahan ini sebenarnya adalah pemerataan pendidikan dan relevansi pendidikan. Mengapa saya katakan demikian? Karena data menunjukkan ketimpangan yang sangat mencolok. Bayangkan, penetrasi internet di wilayah perkotaan sudah mencapai angka di atas 75%. Namun, kontrasnya di wilayah pedesaan, angka tersebut masih di bawah 40%. Kesenjangan statistik ini membuktikan bahwa pendidikan berkualitas, khususnya literasi digital, belum dapat dirasakan secara adil. Banyak saudara kita yang berada di daerah pelosok bahkan belum pernah menyentuh komputer sama sekali. Hal ini bukan sekedar masalah alat, tapi masalah masa depan. Ketika siswa yang berada di daerah terpencil tidak memiliki akses ke teknologi, maka mereka akan kehilangan kompetensi yang relevan atau link and match, yang dimana kompetensi tersebut sangat berguna di dunia kerja yang serba digital pada masa sekarang ini. Lalu, apa faktor utamanya? Ada dua hal yang saling bertabrakan, yaitu pesatnya perkembangan iptek melawan keterbelakangan infrastruktur. Di satu sisi, kurikulum menuntut literasi digital karena zaman berubah cepat. Namun, di sisi lain, infrastruktur fisik di desa tidak siap. Hal inilah yang menciptakan apa yang kita sebut sebagai digital divide atau kesenjangan digital. Ada sebuah ironi besar di sini. Secara teori, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK seharusnya menjadi jembatan untuk menghapus ketimpangan sosial. Karena aksesnya lumpuh di pedesaan, teknologi justru memperlebar jurang ketimpangan tersebut. Pada akhirnya, fasilitas modern hanya membuat siswa kota berlari lebih cepat, akan tetapi membuat siswa desa tertinggal jauh di garis start.
Kondisi ini membuat model pembelajaran modern seperti e-learning atau blended learning menjadi mustahil diterapkan di daerah pelosok. Bagaimana mungkin kita bicara soal sekolah online atau sumber belajar global jika perangkat atau sinyal saja tidak ada? Akibatnya, siswa di daerah kehilangan fleksibilitas belajar dan variasi metode belajar yang seharusnya mereka dapatkan. Sebagai penutup, solusi dari masalah ini tidak bisa ditawar lagi. Kita membutuhkan pemerataan infrastruktur teknologi sebagai prioritas utama. Pemerintah harus memastikan akses internet masuk ke desa, kemudian barulah dibarengi dengan pelatihan kompetensi guru. Tanpa adanya intervensi infrastruktur yang masif, kurikulum digital hanyalah sebuah wacana kosong bagi siswa di daerah pelosok negeri. Nah, sekarang kita masuk kepada kesimpulannya. Kesimpulan dari 8 permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia adalah permasalahan pendidikan di Indonesia masih bersifat kompleks dan saling berkaitan. Tingginya angka anak tidak sekolah, fenomena silent dropout, ketimpangan infrastruktur dan distribusi guru, serta keterbatasan akses teknologi menunjukkan bahwa pemerataan dan kualitas pendidikan belum optimal. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kesiapan lulusan menghadapi dunia kerja, yang terlihat dari ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan kompetensi. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan menyeluruh agar pendidikan mampu menghasilkan generasi yang berkualitas dan berdaya saing. Baik, sekian penjelasan dari kelompok 6 tentang 8 permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.